Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan sistem pakar dalam bidang teknik dan industri. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer cerdas yang dirancang untuk meniru kemampuan seseorang tertentu dalam bidang teknik dan industri. Sistem pakar digunakan untuk membantu analisis diagnosis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang biasanya membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi. Komponen utama sistem pakar. Yang pertama ada knowledge base atau basis pengetahuan. Fungsinya menyimpan aturan, fakta, dan pengetahuan ahli. Yang kedua ada interference engine atau mesin intervensi. Fungsinya memproses aturan dan fakta untuk menghasilkan putusan atau solusi. Yang ketiga, working memory. Fungsinya menyimpan data atau gejala sementara saat sistem melakukan analisis. Yang keempat, user interface atau antarmuka pengguna. Fungsinya menghubungkan pengguna dengan sistem. Pengguna memasukkan data dan menerima hasil. Tujuan sistem pakar di bidang teknik dan industri. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan teknis. Sistem pakar bertujuan memberikan solusi otomatis terhadap masalah industri seperti kerusakan mesin, kualitas produk, atau perencanaan produksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat diagnosis kerusakan dan mengurangi trial and error. Sistem membantu menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, dokumentasi pengetahuan ahli. Sistem pakar menyimpan pengetahuan ahli senior agar tidak hilang ketika mereka pensiun atau pindah. Yang keempat, mendukung otomatisasi industri. Sistem pakar adalah bagian dari teknologi cerdas yang mengarahkan industri ke arah otomatisasi dan digitalisasi. Manfaat sistem pakar. Yang pertama, mempercepat proses diagnosa. Sistem pakar mampu menganalisis gejala teknis dan memberikan diagnosa kerusakan mesin secara cepat sehingga waktu perbaikan bisa dipersingkat. Yang kedua, mengurangi downtime site. Dengan kemampuan memberikan prediksi kerusakan dan solusi perbaikan, sistem pakar membantu mencegah berhentinya produksi akibat kerusakan mendadak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Sistem pakar dapat mengoptimalkan parameter proses produksi sehingga output meningkat dan limbah berkurang. Yang keempat, menghasilkan keputusan yang konsisten. Tidak seperti manusia yang dapat berubah-ubah, sistem pakar memberikan keputusan berdasarkan aturan yang tetap dan pengetahuan standar. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada pakar manusia. Dalam industri pakar teknis jumlahnya terbatas. Sistem pakar membantu mengisi kekosongan ini dengan menyediakan pengetahuan ahli secara otomatis. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dengan mengidentifikasi potensi cacat dan penyebabnya. Sistem pakar membantu menjaga kualitas produksi agar tetap stabil. Penerapan sistem pakar di teknik dan industri. Yang pertama, maintenance dan troubleshooting. Dia mendiagnosis kerusakan mesin produksi, mengidentifikasi penyebab getaran abnormal pada motor, dan juga penjadwalan perawatan prediktif. Yang kedua, quality control. Dia memeriksa kualitas produk berdasarkan aturan standar dan juga identifikasi cacat atau defect pada hasil produksi. Yang ketiga, perencanaan produksi. Dia menentukan jadwal produksi optimal, terus pemilihan bahan baku terbaik berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat, manajemen risiko industri, menganalisis bahaya dan juga penilaian risiko kegagalan alat. Yang kelima, desain teknik, pemilihan material otomatis, dan juga penentuan parameter proses manufaktur. Contoh sistem pakar dalam teknik dan industri. Contoh yang pertama itu diagnosa motor listrik. If ban motor tidak berputar, N suara mendengung terdengar, dan Y kemungkinan kapasitor rusak. Contoh yang kedua, diagnosa mesin produksi. If terdapat cacat produksi, N-nya
suhu operasional mesin melebihi ambang batas aman, yaitu di atas 80 derajat Celcius. Dan yang dikeluarkan diagnosis adalah kualitas menurun akibat overheating atau pemanasan yang berlebihan. Contoh yang ketiga, pemeriksaan kebocoran. Yang ditemukan, tekanan internal produk tidak stabil atau turun signifikan, and kebocoran terdeteksi selama uji tekanan hidrolik atau pneumatik, dan yang dihasilkan klasifikasi kualitas adalah produk non-konformitas atau bocor. Keunggulan dan kelemahan sistem pakar. Keunggulan, yang pertama konsisten dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurunkan biaya konsultasi ahli. Yang ketiga, tersedia 24 jam. Yang keempat, menyimpan dan mendokumentasikan pengetahuan. Yang kelima, cepat dalam diagnosis dan problem solving. Dan ada kelemahannya juga. Yang pertama itu butuh waktu lama untuk membangun basis pengetahuan. Yang kedua, tidak dapat sepenuhnya menggantikan intuisi dan kreativitas manusia. Yang ketiga, jika data tidak lengkap, hasil dapat keliru. Yang kelima, biaya awal pembangunan cukup tinggi. Kesimpulan, sistem pakar adalah teknologi penting di era industri modern karena dapat meniru kemampuan pakar dalam pengambilan keputusan. Dengan mengolah pengetahuan ahli menjadi aturan, sistem pakar membantu diagnosa, maintenance, perencanaan produksi, dan kontrol kualitas. Walaupun memiliki keterbatasan, sistem pakar terbukti mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjaga konsistensi operasional industri. Teknologi ini akan semakin penting dalam penerapan industri dan otomatisasi industri di masa depan. Terima kasih telah menonton.